Pemerintah adalah regulator. Ngerti? Regulator, wasit pelaksana aturan dan pembuat aturan yang memudahkan anak bangsa berkarya. Berkarya secara maksimum, mengurangi atau menahan asing berkuasa, mendistribusikan kekayaan kepada rakyat, membuat rakyat sehat, sejahtera, dan berpendidikan, serta memberikan peluang yang sama pada setiap anak bangsa. Negara memajaki jasa mereka yang telah negara permudah berusaha tadi sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi positif lainnya, pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Ingat, lapangan pekerjaan itu yang membuka swasta, bukan pemerintah. Ingat ya, bukan negara yang membuka lapangan kerja, tapi aturan dan kebijakan pemerintah yang bijaklah yang membuat lapangan kerja tadi lebih banyak. Negara jadi kaya bukan karena negara berbisnis, tapi rakyat dibuatkan peluang yang fair, yang sama, sehingga yang pinter, yang rajin, yang hemat, yang santun, yang sukses. Bukan yang jabat, yang korupsi, yang memanfaatkan jabatan, yang kaya. Atau bukan pengusaha yang main dengan pejabatnya yang nambah kaya karena merubah peraturan. Sama, politikus adalah pengawal pemerintah, membuat undang-undang yang melincahkan pemerintah untuk membantu rakyat. Yang terakhir, fungsi kontrol serta administrasi pemerintah saat ini acak kadut. Sudah 7 presiden tidak rapih, lemah, dan banyak bolongnya. Ditambah PNS yang one prestasi, yang tidak taat, yang nakal, tidak bisa dipecat. Itu aja urusan pemerintah dan politikusnya. Jangan berbisnis. Bisnis dan usaha itu ranah swasta, ranah rakyat yang tidak memiliki jabatan. Ketika kita mengetahui triliunan rupiah uang APBN dibuat nomboki BUMN rugi, hal ini membuat murka banyak warga Indonesia. Yang lebih heran lagi adalah dia yang teken peraturan pemerintahnya, dia juga yang mengkritik BUMN. Enak bener dapat bantuan equity dari pemerintah. Ini sering banget begini. Yang melakukan dia, yang mengkomen dia, yang mengkritik dia yang punya jabatan sekarang selama 7 tahun. Kemarin dia mengkritik tambang itu milik Indonesia. Kok yang mengambil keuntungan asing sih? Kok enak BUMN rugi dibayarin APBN. Nah ini komen bikin bingung. Lah lu yang jabat, lu yang nanya, lu yang salahin pemerintah, lu sendiri yang melakukan pembiaran bahkan di zaman jabatannya. Nikel dikeduk habis-habisan. Asli gue bingung dah sama lu pade. Gini deh, sudah berkali-kali kita mengatakan new mind anti negara berbisnis. Biar swasta saja yang berbisnis. Namun pemahaman ala komunis sosialis bahwa negara berbisnis itu jauh lebih baik dan lebih menguntungkan dari swasta berbisnis telah masuk ke pikiran bawah sadar banyak orang sehingga tidak kritis lagi berpikir. Begini cara bernegara dari sisi lain. Pemerintah adalah regulator. Ngerti? Regulator, wasit pelaksana aturan dan pembuat aturan yang memudahkan anak bangsa berkarya. Berkarya secara maksimum, mengurangi atau menahan asing berkuasa, mendistribusikan kekayaan kepada rakyat, membuat rakyat sehat, sejahtera, dan berpendidikan, serta memberikan peluang yang sama pada setiap anak bangsa. Negara memajaki jasa mereka yang telah negara permudah berusaha tadi sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi positif lainnya, pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Ingat, lapangan pekerjaan itu yang membuka swasta, bukan pemerintah. Ingat ya, bukan negara yang membuka lapangan kerja, tapi aturan dan kebijakan pemerintah yang bijaklah yang membuat lapangan kerja tadi lebih banyak. Negara jadi kaya bukan karena negara berbisnis, tapi rakyat dibuatkan peluang yang fair, yang sama, sehingga yang pinter, yang rajin, yang hemat, yang santun, yang sukses. Bukan yang jabat, yang korupsi, yang memanfaatkan jabatan, yang kaya. Atau bukan pengusaha yang main dengan pejabatnya yang nambah kaya karena merubah peraturan. Sama, politikus adalah pengawal pemerintah, membuat undang-undang yang melincahkan pemerintah untuk membantu rakyat. Yang terakhir, fungsi kontrol serta administrasi pemerintah saat ini acak kadut. Sudah 7 presiden tidak rapih, lemah, dan banyak bolongnya. Ditambah PNS yang one prestasi, yang tidak taat, yang nakal, tidak bisa dipecat. Itu aja urusan pemerintah dan politikusnya. Jangan berbisnis. Bisnis dan usaha itu ranah swasta, ranah rakyat yang tidak memiliki jabatan. Jadi kembali ke BUMN, bahwa jika apple to apple membandingkan bisnis pasar bebas, BUMN sudah keok sejak dulu. BUMN itu dilindungi peraturan dan diberikan banyak kemudahan, tapi tetap nggak jalan dengan bagus. Ya, memang nggak bisa berbisnis, tidak humble si pejabatnya. Rakyat jadi pasarnya BUMN, modalnya dari pajak rakyat.
rakyat. Keuntungannya terbanyak hanya untuk segelintir orang pejabat dan komisarisnya saja. Jadi ketika diumumkan salah satu BUMN rugi 90 triliun dan akan menjual 6 ruas jalan tol, banyak yang tidak peduli juga masyarakat dengan info seperti ini. Juga banyak juga yang tidak mengerti kenapa rugi, padahal masuk tol kita semua bayar. Banyak yang heran. Tetapi kalau swasta, sungguh perusahaan BUMN itu sudah pilot dari dulu-dulu. Tapi kalau BUMN di bailout pakai APBN, pakai pajak rakyat, ya bubar. Rakyatnya tetap masih percaya loh BUMN itu penting. Kok bisa ya? Dikira kalau swasta kaya negara miskin gitu ya. Padahal sebaliknya, kalau swasta kaya negara menjadi sangat kaya. Tiongkok itu kaya swastanya di luar negeri untuk mencaplok ekonomi negara lain baru pakai BUMN Tiongkok. Jadi BUMN Tiongkok tuh pahlawan devisa. Swasta Tiongkok main di dalam negeri dan yang bermain di luar negeri itu BUMN. Kita lanjut. Ketika flag carrier airline kebanggaan nasional Garuda Indonesia sebelum COVID saja sudah keok, ditambah PPKM sekarang dengan macam-macam aturan membuat traveler berkurang hingga lebih 50%. Sekarang kemungkinan gagal restrukturisasi semakin besar. Nama kebanggaan Garuda akan jadi pelita air melindungi diri dari tuntutan investor, di mana sebentar lagi APBN juga yang akan bayarin. Pastinya saat ini banyak lagi daftar BUMN yang merugi dan memiliki hutang yang menumpuk sangat besar. Bahkan aset jaminannya kalau diambil lender atau diambil investor, maka aset tersebut pasti jadi milik asing. Kembali mengingatkan di zaman jual BUMN dan perusahaan murah di tahun 2000-an, efek resesi ekonomi tahun 97-98 yang dijual murah di zaman Bu Mega. Sungguh kayaknya bakal tergade lagi nih aset negara lewat BUMN yang salah kelola. Enggak ding, ternyata pilihannya adalah dibayari pakai APBN. Walaupun rugi dan terbukti jajarannya nggak bisa kerja, tenang, ada pajak yang galak buat membayari apapun perbuatan orang yang di atas walaupun goblok. Ketika ada berita di media untuk menjadi dirut BUMN bisa membayar 25 miliar, ini adalah sebuah nilai untuk jual beli jabatan direksi BUMN. Hal ini mengejutkan. Segitu parahnya kah korupsi di BUMN? Kembali pernyataan seperti ini akan menggugah rasa nasionalisme sebagian warga negara yang NKRI. Namun yang mencintai buta pemimpin tertinggi dan yang kagum dengan pejabat serba bisa akan biasa-biasa saja membaca berita tersebut. Sungguh, kalian, wahai warga Wakanda, di mana sih nurani kalian itu? Pandora Papers, BUMN banyak yang bangkrut, ekonomi tidak tumbuh baik, neraca perdagangan minus, tekor dibanding dengan negara Tiongkok yang dipuja-puja. Sumber daya alam habis dikeduk, pejabat berbisnis, APBN tekor 800 triliun di tahun 2022 nanti. Kalian masih berkata kadrun pasti yang anti pemerintah yang paling salah. Segitu gampangnya Anda digeser matanya, bukan melihat kesalahan pejabat penguasa, malah bisa dialihkan dengan buzzer urusan yang salah yang lainnya, yaitu kadrun. Biasa itu di dalam strategi sebuah pemerintahan. Punya scapegoat itu biasa, punya pengalihan isu itu biasa. Namun kalau Anda seorang patriotik nasionalis, faham bernegara, tidak akan goyang cara melihat benar dan salahnya. Belum pernah sungguh dalam sejarah Indonesia ada cara bernegara yang sedahsyat saat ini di dalam manipulasi jabatannya untuk cuan pribadi dan kelompoknya, namun tetap bebas pejabatnya untuk melakukannya. Keingat kata Cak Lontong, sesungguhnya saat ini tidak ada pejabat koruptor. Koruptor itu adalah pejabat yang ketangkep korupsi. Kalau tidak ketangkap, ya bukan koruptor dia. Jadi sekarang ini penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri jangan-jangan dilakukan oleh hampir semua pejabat, dan pejabat tertinggi diam saja. Begini deh, kita semua tahu cara korupsi terbaik adalah transaksinya di luar negeri dengan proyek di luar negeri atau impor. Izin impor dan apapun yang negara impor 100% pasti ada komisi di negeri lainnya. Oleh karena itu, kita pertanyakan kalau ada yang tahu dan peduli tentang proyek IBC, Indonesia Battery Company, yang akan membeli perusahaan mobil listrik yang tak jelas juntrungannya. Secara pribadi, si Sontoloyo ini menilai akuisisi perusahaan listrik asal Jerman yang akan dilakukan oleh IBC, Indonesia Battery Corporation, tidak layak dan tegas harus ditolak rencana akuisisi ini. Maaf, siapa juga gue ya? Perusahaan tersebut yakni Street Scooter yang akan diakuisisi oleh Odin Automotive, perusahaan yang didirikan di Luxembourg. Banyak hal yang janggal dengan pembelian senilai 170 juta dolar tersebut, apalagi kalau bertujuan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Mobil listrik itu banyak pemainnya, kenapa nggak yang nama besar sekalian? Kalau nama kecil atau nggak jelas, di dalam negeri juga banyak pemainnya. Kasih duit 2,5 triliun, langsung jalan itu perusahaan.
lupa, nggak bisa dimainin harga dan komisinya ya kalau lokal. Oh iya, maaf, lanjut ke luar negeri. Sekali lagi kita bertanya, kenapa mesti beli mobil listrik di Jerman? Apa karena bisa digoreng sahamnya di masa depan? Buat cuan dari papers trading gitu ya rencananya? Sungguh, di dalam pengambilan keputusan, pejabat tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan future valuasi. Ini negara, bukan bisnis. Negara jangan berbisnis. Yang untung bukan rakyat tapi pejabatnya. Kalau pemerintah berbisnis, memang pebisnis berbasis bursa saham yang sering mainan valuasi perusahaan memang sering melakukan bisnis berdasarkan valuasi masa depan atau future valuation. Tetapi mudah-mudahan Pak Menteri yang tindakannya katanya sudah disetujui pejabat tertinggi tersebut, mudah-mudahan pejabat tertingginya paham cara mereka main yang terlihat menguntungkan sesungguhnya hanya di kertas dan jualan kertasnya yang untung. Di dunia nyata atau sektor realnya mah nggak bakal ada apa-apa, apalagi kemanfaatannya buat menyerap tenaga kerja. Jauh panggang dari api. Tapi saya yakinlah semua buat NKRI kok. Bener kan? Kalian kan mau jabat lagi di 2024.